Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Kita bersyukur pada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Ustadz kelas 10 dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan bersemangat. Insya Allah, ini pertemuan kedua kita dalam mapel ilmu tafsir. Pada pertemuan pertama, kita sudah sampaikan bahwa yang kita bahas di bab pertama ini adalah tentang Al-Quranul Karim. Kita juga sudah sampaikan di bab pertama ini ada dua pembahasan pokok. Yang pertama tentang Al-Quran. Yang kedua adalah tentang wahyu. Tentang Al-Quran, kita akan mempelajari ta'riful Quran dan asma'ul Quran, definisi dan nama-nama lain Al-Quran. Di wahyu kita juga belajar tentang ta'riful wahyi, kaifiyatul wahyi, al-wahyu al-Qur'ani. Definisi wahyu, tata cara turunnya wahyu, kemudian wahyu Al-Quran. Kita lihat yang pertama tentang definisi Al-Quran. Al-Quran itu definisinya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, definisi dari segi bahasa, kemudian lagi nanti definisi dari segi istilah. Jadi ada dua, definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Definisi dari sisi bahasa pun kita sudah sampaikan, bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama yang mengatakan Al-Quran itu adalah isim mustaq. Yang kedua adalah yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah isim alam. Kita lihat definisi Al-Quran secara bahasa. Al-Quran adalah isim mustaq. Kita juga sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya yang mengatakan Al-Quran adalah isim mustaq, itu mengatakan Al-Quran terambil dari kata al-qarn, artinya yang mengikuti. Kemudian yang kedua mengatakan kalau Al-Quran itu terambil dari kata qoro'a, masdarnya adalah qira'ah, ini membaca. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau Al-Quran itu mustaq dari kata al-qur'u. Al-qur'u ini artinya adalah mengumpulkan. Nah, jadi tiga ini. Al-Quran adalah isim mustaq dari kata al-qarn. Kemudian dari fi'il qoro'ah yang muradifnya adalah qira'ah. Dan yang ketiga terambil dari kata al-qur'u yang artinya mengumpulkan. Sedangkan yang mengatakan Al-Quran itu bukan isim mustaq, tapi Al-Quran adalah isim alam. Nah, ini mengatakan bahwa Al-Quran adalah nama yang Allah khususkan untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama khusus seperti itu. Dan kita sudah sampaikan juga definisi Al-Quran secara istilah. Kemarin kita sampaikan beberapa pendapat ulama. Yang pertama, pendapat Syekh Muhammad Ahmad Muhammad Ma'bad. Yang kedua, pendapat dari Syekh Abdul Wahab Khalaf. Yang ketiga, pendapat dari Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Dari ketiga pendapat para ulama ini, bisa kita simpulkan dan kita ambil 5 kata kunci dari definisi Al-Quran secara istilah. Kata kunci yang pertama adalah Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Kata kunci yang kedua adalah Al-Quran al-munazzal ala Muhammadin, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kunci yang ketiga adalah al-manqulu bit-tawatur. Al-Quran disampaikan atau dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah al-mu'jiz, mengandung mukjizat. Yang keempat,
Yang kelima, al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu berpahala ketika membacanya. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan pertama pekan kemarin. Insya Allah di pekan ini kita akan belajar tentang Asma'ul Qur'anil Karim. Asma itu jamak dari kata ismun. Ismun artinya nama. Asma berarti nama-nama. Al-Qur'anil Karim, nama-nama lain dari Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita pernah membaca sesuatu itu, jika semakin mulia, jika semakin besar, jika semakin agung, maka namanya akan semakin banyak. Jadi semakin banyak nama sesuatu, maka sesuatu itu semakin mulia. Sama dengan manusia, kalau semakin banyak gelarnya, maka kedudukannya semakin dipandang oleh orang lain. Profesor, doktor, haji pangkat 9, kemudian namanya punya gelar S1 sekian, punya gelar S2 sekian, maka dia semakin terpandang. Jadi sesuatu semakin banyak namanya, semakin agung dan semakin mulia. Dalam belajar akidah kita juga menemukan seperti itu nanti. Hari kiamat namanya banyak karena peristiwanya besar dan dahsyat. Nah, sekarang kita lihat apa saja nama-nama Al-Quran. Yang pertama, yang paling terkenal dari nama Al-Quran adalah memang Al-Quran itu sendiri. Boleh dikatakan tidak ada orang di dunia ini yang tidak tahu dengan Al-Quran. Jangankan seorang muslim, non-muslim pun tahu kalau Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Maka lucu dan sangat keterlaluan jika ada umat Islam atau yang mengaku kaum muslimin, tapi mereka tidak tahu dengan namanya Al-Quran. Coba kita lihat lagi. Kata-kata Al-Quran disebutkan di dalam Al-Quran sendiri sebanyak 69 kali. Cukup banyak. Nah, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini kata Allah yahdi, memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, kepada jalan yang dia paling lurus. Ini diantara ayat yang di dalamnya ada kata Al-Quran. Masih ada ayat-ayat yang lain. Misalnya nanti kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah. Kemudian kita lihat juga dalam surat Thaha nanti ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dan tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Quran agar engkau menjadi celaka. Kemudian kita bertanya, apa alasan dinamakan Al-Quran? Yang pertama, kenapa dinamakan Al-Quran? Li'annahu yukra'u bil alsun. Karena dia dibaca dengan lisan. Alasan pertama. Alasan kedua, li'annahu jama'al qasas wal amra wan nahya wal wa'da wal wa'idi wal ayati was suwara ba'daha ila ba'din. Alasan kedua karena Al-Quran itu mengumpulkan kisah-kisah, mengumpulkan perintah dan larangan, mengumpulkan janji dan ancaman, dan mengumpulkan juga ayat-ayat serta surat-surat. Ini alasan kenapa dinamakan Al-Quran. Dibaca dengan lisan, kemudian mengumpulkan berbagai macam kisah. Kita masuk ke nama kedua dari Al-Quran. Nama kedua dari Al-Quran adalah, kita lihat coba, Al-Kitab. Ini terkenal juga. Kalau kita baca nanti Al-Quran, kita cari satu persatu nama Al-Kitab, kita akan temukan kata Alkitab itu ada di dalam Al-Quran sebanyak 279 kali.
Ada sebanyak 279 kali. Salah satu contohnya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Surat Al-Anbiya ayat 10. Sungguh kami sudah turunkan kepada kalian kitaban. Kitab di sini artinya ada Al-Quran. Fihi dzikrukum. Di dalamnya ada sesuatu yang bisa membuat kalian terangkat. Afala ta'qilun. Alkitab sendiri bisa kita lihat kata Alkitab dalam surat Al-Baqarah. Itu kita hafal semua. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian alasan kenapa Al-Quran dinamakan dengan Alkitab. Kita lihat di sini. Li'annahu mudawwanan bil aqlam. Karena Al-Quran ditulis dengan pena. Wa yajma'ul ayati wasuwari baina daftail mushaf. Karena dia menggabungkan ayat-ayat dan surat-surat di antara lembaran mushaf. Ini alasannya. Nama kedua dari Al-Quran adalah Alkitab. Dan kita lihat nama ketiga dari Al-Quran di sini disebutkan. Nama ketiganya adalah Al-Furqan. Al-Furqan ini artinya adalah pembeda. Kata Al-Furqan sendiri di dalam Al-Quran untuk menyebutkan nama lain Al-Quran disebutkan sebanyak 3 kali. Salah satunya memang dalam surat Al-Furqan. Di Al-Furqan nama lain Al-Quran. Al-Furqan juga nama dari salah satu surat yang ada dalam Al-Quran. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan di sini maksudnya adalah Al-Quran kepada hamba-hambanya. Al-Quran atau Al-Furqan tadi untuk menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Kemudian kita lihat apa alasan kenapa Al-Quran dinamakan dengan Al-Furqan. Li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil wal huda wad dhalal. Karena Al-Quran membedakan antara yang benar dengan yang batil, yang petunjuk dan yang sesat. Ketika disebut Al-Furqan atau yang membedakan, sebahagian kita mungkin ingat juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab yang digelari sebagai Al-Faruq. Al-Faruq artinya juga sang pembeda. Dengan keislaman beliau semakin terang bedanya antara yang hak dan yang benar. Dan terakhir coba kita lihat di sini. Nama lain Al-Quran itu tidak hanya 3. Atau nama Al-Quran tidak hanya 3. Wa hunaka asma'un ukhra mimma warada fil Qur'anil Karim. Haitsu dzakara al-Imam Zarkashi fi kitabihil Burhan fi ulumil Quran anna Allah Ta'ala sammal Quran bi khamsati wa khamsina isman. Wa qad ghalaba min asma'ihi isman wa huwa al-Qur'anu wal kitab. Jadi Imam Zarkashi dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran mengatakan nama lain Al-Quran itu ada sebanyak 55. Di Al-Quran punya 55 nama. Hal serupa juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan. Bahkan nanti ada ulama yang mengatakan nama lain Al-Quran itu sampai 78 nama. Nah, coba kita lihat nama-nama selain yang 3 ini. Nama lain Al-Quran adalah Az-Zikr. Az-Zikr. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikr, Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya, kata Allah. Dan nama lain Al-Quran juga adalah At-Tanzil. Ini salah satunya disebutkan dalam surat Asy-Syura. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Tanzil ini artinya diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah, Rabb semesta alam. Dia anak-anak Ustaz yang berbahagia, yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Inilah diantara nama-nama Al-Quran. Kita
sebutkan tadi Al-Quran, kemudian Alkitab, kemudian Al-Furqan, kemudian ada Al-Dzikir, kemudian ada juga At-Tanzil. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini bisa dipahami dan bisa dicerna dengan baik, dan semoga bermanfaat untuk antum dan antuna semua. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.